Aduh, gitu. Tante. Is. Kacau nih cewek. Gila. Banyak yang Sunmori nih kayaknya nih. Banyak yang Sunmori. Wis. Semua. Waduh, kacau nih yang pakai motor nih. Di belakang ada plat nomor. Oke, selamat pagi. Kembali lagi bersama gua Bangkit 071 Motovlog. Hari ini biasa kita Sunmori santai. Sunmori santai ke Bogor. Hari ini sih kata gua sepi. Tadi gue lewat di sepanjang jalan sepi, banyak polisi. Tahu ada apaan? Kayaknya ada banyak pejabat-pejabat tinggi yang mau liburan ke sini. Banyak patwal juga tadi. Tahu mau ada apalah. Yang penting kita Sunmori dulu. Oke, gue hari ini mau ngebahas kemarin yang lagi viral, mobil Ayla menabrak CBR 1000 RR yang harganya hampir 700 juta. Wis, nunggu. Kita santai aja. Kalau kata gue, kembali lagi yang ke topik yang gue mau bahas. Kalau kata gue itu sangat disayangkan ya, istilahnya gimana ya, hal-hal yang tidak harus terjadi sih kecelakaan seperti itu, ya nggak sih? Asalkan kita saling berbagi jalan, saling menghormati pengguna jalan yang lain, itu nggak bakal mungkin kayak gitu istilahnya. Apalagi yang si pengendara mobilnya itu membawa istri yang sedang hamil 6 bulan gitu ya, dengan istilahnya dia menaruh memberi jaminan mobil dan rumah untuk memperbaiki si motor CBR itu. Jadi kronologisnya sih yang gua amatin, si CBR itu dia mau menyalip mobil. Nah, si mobilnya itu nggak memberi jalan kepada dia. Terus digeber lah tuh si mobil. Mungkin si pengguna CBR juga kesel ya, yang namanya istilahnya mungkin jalan panas gitu ya. Gue nggak ngebela si CBR sih, cuman kita istilahnya cari tengahnya. Mungkin kalau misalkan si Ayla itu memberi jalan sedikit gitu untuk menyalip dia, nggak bakal mungkin kayak gitu juga gitu. Nah, itu digeber, si pengendara mobilnya itu nggak terima, udah disalip. Ternyata ada si mobilnya itu nggak terima. Sempat tuh kejar mengejar tuh antara si mobil dan si CBR 1000 cc. Udah saling mengejar, mungkin tahu apa, langsung ditabrak saja. Sundul tuh buntutnya si mobil. Mungkin ya si mobil
mungkin kira istilahnya motor kayak gitu masih bisa saya gimana ya lah, nggak tahu lah saya jalan pikirannya kayak gimana. Coba ternyata pas di itu si pengendaranya mengenai CBR 1000 cc yang 1000 cc yang RR apa gitu mereknya saya lupa lagi. Udah jadilah keributan. Dan alhamdulillah sih kalau menurut gue yang si pengguna Moge itu bijak, dia nggak menuntut apa-apa, dituntut di apa secara hukum juga dia cabut asalkan apa dia tanggung jawab gitu ya. Terus si pengguna Moge-nya juga cuman apa mengikhlaskan lah istilahnya, cuman minta biaya pengobatan dan biaya untuk membenarkan motornya itu semampunya dia gitu, semampunya dia ya. Kalau kata gue itu sangat bijak lah dengan harga motor istilahnya hampir 700 juta itu. Menurut gue bijak banget itu. Udah istilahnya dia udah patah tulang, tangan kanannya kalau nggak salah dia patah, terus belumnya baret-baret yang lain istilahnya. Kalau menurut gue si pengguna Moge itu bijak banget gitu. Walaupun istilahnya ya kita bukan mencari mana yang salah yang benar ya, dan akhirnya si rumah nggak jadi dijual ya, mungkin mobilnya yang dijual. Gitu aja sih ya. Kalau kata gua ya selama kita istilahnya di jalan gitu ya, hargailah pengguna jalan orang, pengguna apa jalan yang lain gitu istilahnya. Kalau ada yang memberi klakson di belakang kita, lihat spion, udah lihat spion ya beri gitu. Kalau misalkan emang benar dia pengen mendahului kita, beri jalan sedikit gitu. Nggak motor nggak mobil sih kalau menurut gua. Kayak misalkan kita lagi jalan santai kayak gini, ada rombongan Moge ini. Kalau Moge kan istilahnya dari jauh juga udah kedenger gitu suara knalpotnya gitu. Ya minggir sedikit lah, kita ngalah gitu. Kalau memang kita misalkan buru-buru kayak gitu, ngalah sedikit terus istilahnya buntutin mereka juga nggak bakal rugi kita sebenarnya. Terus istilahnya jangan arogan juga bawa motor gitu. Aduh gitu santuy. Kacau nih cewek ya. Banyak yang Sanmori nih kayaknya nih, banyak yang Sanmori. Waduh kacau nih yang pakai motor nih. Di belakang ada plat nomor. Banyak yang Sanmori ini kalau nongkrong-nongkrong. Udah banyak matic semua. Santai aja kita. Hingga 2,5. Gila, ini rame banget ini. Oh, sepanjang jalan ini. Tumen-tumenan nih pecah nih kayak gini. Macet, santuy. Dari
Kita sepi, cuman ke tengah rame ya, banyak si ember juga, aduh. Siluman. Nah, rame banget ini. Hari ini rame banget yang San Mori, tumen-tumenan. Pecah. Macet juga. Nah, kembali lagi ke si pengendara motor moge dan si mobil yang menabrak moge 700 juta. Jadi ya kalau saling menghargai nggak bakal kayak gitu juga. Jadi hargailah orang lain yang istilahnya gimana ya, yang mau mendahului kita lah istilahnya, walaupun istilahnya kita kesel juga gitu ya, tapi kan istilahnya mereka juga bayar pajak gitu nih. Jalan juga bukan punya jalan kita sendiri gitu, kecuali istilahnya di komplek-komplek rumah yang istilahnya gimana ya, yang asalnya nggak ada jalan, kita beli tanah untuk jalan. Nah, itu boleh kalian apa boikot lah istilahnya, itu jalan gua gitu ya. Oh, macet banget. Padahal tanggal tua ini, tapi duitnya masih pada kenceng-kenceng. Nah, yuk, jangan lupa juga istilahnya kalau yang mau nyebrang, lihat-lihat dulu si apa pengendara lain memberi jalan apa enggak ke kitanya. Kalau nggak memberi mah udah nggak usah maksain banget gitu kita nyebrang. Oh iya, ada satu lagi yang mau gua bahas nih sekalian, untuk para ulama yang lagi hot isu ya. Ini antara ormas, sebut saja ormas A ya, dengan pemerintah dan TNI yang lagi gencar-gencarnya nih. Istilahnya kita sebagai umat tuh jangan terprovokasi lah istilahnya. Kita santai aja gitu. Ibaratnya perang antara agama tuh apa gunanya gitu. Lebih baik udah kita istilahnya rangkul, ngomong secara baik-baik, secara forum gitu. Gimana ibaratnya kalau kayak gini istilahnya gimana ya, Indonesia kapan damainya gitu. Apa-apa ribut, cuman istilahnya yang apa ya, durasi 19 detik yang mempersatukan bangsa kalau kata gua istilahnya gitu ya. Apa-apa nyebarin hoak gitu. Aduh, janganlah. Sebenarnya kita udah ditekankan dalam itu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tapi satu tujuan gitu istilahnya. Jangan memandang gimana ya, jangan memandang orang lain tuh beda agama, beda ras,
beda suku, budaya. Janganlah, istilahnya kita itu makhluk sosial yang istilahnya hidup itu tak bisa sendiri gitu. Pasti kita bisa membutuhkan orang lain. Contoh kecilnya, kalian istilahnya mau beli bensin dituangkan oleh ini apa, dituangin sama si petugas SPBU-nya kan, istilahnya mau beli apapun pasti kalian butuh orang lain yang menjual barang tersebut gitu. Misalkan kalian mau beli motor, pasti keluar rumah isi bensin, terus ke dealernya dilayanin oleh para SPG marketing kayak gitu kan. Itu apa fitur-fiturnya gitu kalian gitu. Misalkan NMAX ini fiturnya kayak gini. Itu istilahnya secara tidak sadar kita membutuhkan orang lain gitu. Jadi ayolah ini ya, jangan termakan hoak-hoak yang nggak jelas gitu. Kita ini istilahnya NKRI harga mati gitu. Ayolah jangan sok-sokan gitu. Istilahnya kita punya jabatan, kita punya uang, terus seenak-enaknya semau kita. Janganlah, uang kalian juga kan istilahnya itu dapat dari orang lain gitu. Nggak mungkin kalian langsung dapat uang cut turun dari langit kan, pasti ada hasil kerja orang lain gitu. Kita kerja sama orang lain, si bosnya ngasih upah ke kita, gaji, ya kan. Rame banget. Pusing. Pusing. Kirain sepi, padahal rame ya. Aduh gila, beginilah puncak, nggak diduga-duga. Pas Cianjur sepi, puncak pas sepi, bawahnya rame. Nggak bakal diduga-duga lah kalau puncak. Macet parah. Bentar lagi satu jalur kayaknya. Sekarang mau jam 10. Harusnya udah satu jalur sih. Tahu satu jalurnya dari mana? Ntar. Aduh, banyak yang putar balik. Macetnya. Oh iya nih, gua punya tips nih untuk kalian yang mau berkendara ke puncak pakai mobil. Menurut gua, kalian itu kalau mau ke puncak mending pagi-pagi, kalau nggak malam sekalian, bro. Kenapa? Karena kalau istilahnya kita berangkat subuh itu orang-orang masih pada tidur gitu. Kita siapin dulu, kita tidur sore-sore, ya kan? Yang istilahnya drivernya, yang pengendaranya mah bodo amat. Pasti mereka juga pada tidur di mobil. Nah gitu. Jadi istilahnya lu patokannya kalau mau yang dari Jakarta, Depok, Bogor, istilahnya jam 7 itu udah harus lewat Gadog. Kalau nggak keluar tol lah, maksimal tuh jam 7. Jam 7 itu juga teka-teki, kadang rame, kadang sepi gitu. Jadi mending kalau malam sekalian gitu. Malam jam 10 berangkat dari rumah gitu, jam 10 malam nyampe puncak kan malam-malam tuh, subuh-subuh nyari villa, tidur istirahat sampai pagi gitu. Itu sih saran gua, jadi nggak kena macet, nggak kena panas gitu ya. Jadi adem, jalan juga tenang gitu, nggak terprovokasi sama orang-orang yang lagi San Mori nih.
Kemacet lagi. Sini yang San Mori kayak gini kan ibaratnya kemana-mana abeng gitu nih yang naik motornya. Soalnya gua ngalamin juga kalau naik motor, kalau konvoy pasti so jagoan gitu. Gua nggak munafik juga. Masuk, rame banget ini. Kan kayak gini enak, si pengendara mobil memberi jalan di sebelah kanan. Kayak gini nggak bakal, istilahnya yang moge-moge nggak bakal ngegeber juga, pasti istilahnya memberikan jempol kalau yang kayak gitu. Makasih om.